Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan selalu menampilkan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang kian hari kian memanas, kian rame, dan makin gak masuk akal. Bahkan seorang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio pun angkat bicara hingga geram dengan diloloskannya Gibran menjadi Cawapres 2024 ini. Nah guys, tolong disimak ini baik-baik karena ini sangat berharga, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya salam akal sehat. Guys, sepertinya sudah hampir semua elemen yang menolak dengan hadirnya Prabowo Gibran untuk calon dan wakil presiden. Dan penolakan itu bersumber karena Prabowo Gibran benar-benar dinyatakan terbukti secara sah melanggar undang-undang dan konstitusi. Bahkan seorang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio pun angkat bicara dan geram dengan diloloskannya Gibran sebagai Cawapres. Dan beliau juga mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk sadar akan hal ini karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja katanya. Nah guys, ini adalah informasi yang sangat luar biasa. Tolong disimak baik-baik karena ini menyangkut masa depan Indonesia 5 tahun ke depannya ya guys ya. Nah, penasaran seperti apakah reaksi beliau? Mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Juga keputusan tentang Gibran. Nah, ini menarik ini. Nah, dalam penegakan hukum oleh eksekutif terlihat tebang pilih. Ya. Bahkan hukum dijadikan alat sandera untuk memelihara loyalitas tokoh-tokoh politik tertentu. Ini masih semua gara-gara Gibran, ketua partai dan sebagainya kan. Presiden dan Korea tidak benar-benar ingin menegakkan hukum, ya kan? Ya. Karena KPK sudah jalan eksekutif, ya. Terutama terkait pemberantasan korupsi tadi, melainkan hanya sekedar menjadikan hukum alat kontrol dan alat tawar bagi itu yang terjadi sekarang ini. Akhirnya bagaimana? Ini KPU RI menerima pendaftaran Gibran sebagai calon pada 25 Oktober 2023. Tapi KPU pada saat itu belum merevisi peraturan KPU, KPU nomor 19 tahun 2003 yang menyatakan bahwa batas usia capres 40 tahun. Artinya tidak sah sebenarnya. Iya betul. 4 tahun selisih umurnya guys. Itu kan karena gila. KPU mengubah persyaratan pada tanggal 23 November 2023 untuk memasukkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang kepala daerah bisa maju bebas sebelum umur 40 tahun. Walaupun keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU 21 garis miring 23 pun sebenarnya tidak sah karena Ketua Mahkamah Konstitusi sudah kena etik juga kan? Iya. Dan seharusnya pada tanggal 28 Oktober dinyatakan tidak boleh daftar. Dan baru saja sudah diputuskan bahwa Ketua KPU kena pelanggaran etik berat. Walaupun April 2023 dia sudah kena etik berat. Harusnya harus sudah bukan etik berat lagi, sudah tidak boleh menjabat KPU kan? Iya. Artinya apa? Semua orang hukum mengakui bahwa Ketua KPU adalah salah dalam menerima pendaftaran Gibran karena aturannya belum dirubah. Betul. Gibran tidak sah. Tetapi saya katakan tadi bahwa semuanya sudah dibuat sedemikian buat sandera semuanya kan. Maka semau-maunya saja. Iya. Ini kondisi hukum. Ya, dengar nih ya, pendukung 02 dengar nih, simak baik-baik. Ya kan, semua untuk rakyat. Jangan asal all in aja ya. Iya, tadi yang sampaikan ini. Dan itu seharusnya sudah bukan lagi etik berat lagi. Harus sudah diputuskan untuk tidak jabat lagi karena pada saat 2023 dia mengadakan perjalanan dengan salah satu ketua partai yang calon ketua partai. Iya kan? Iya. Ya sekarang ini harusnya sudah mundur. Iya. Tetapi karena semuanya tersandera, PKPU juga mungkin tersandera dengan putusan seperti ini. DKPP ya begini jadi. Iya. Karena kalau kita lihat ada Budiman dulu ada pernyataan keras langsung diberhentikan. Iya. Artinya mereka itu saling ini sudah membantu pernyataan yang keras ini sekali lagi diberhentikan. Ini nggak diberhentikan, peringatan keras lagi. Artinya ketika nanti selesai tanggal 14
KPU menyampaikan bahwa yang menang paslon tertentu seluruh dia, walaupun itu salah, toh diberhentikan gak ada masalah. Iya, karena Gibrannya sudah diloloskan begitu. Kan begitu. Dia buat kesalahan lagi, gak ada masalah. Iya. Tapi tetap berlaku. Kayak keputusan Mahkamah Konstitusi kan itu. Namanya sudah peringatan, tapi tidak keras-keras banget. Iya. Bukan gitu. Sudah diperingatkan keras, tidak boleh melanggar. Apabila melanggar, diputuskan keluar kan. Tapi sekarang melanggar lagi, diberikan peringatan keras lagi. Iya, nanti melanggar lagi diberikan Berarti peringatan apa keras yang lagi, bisa kita begitu. harapkan dengan ketua KPU seperti ini? Iya, iya. Kalau dia melanggar lagi dengan keputusan, kan ya bahaya. Kalau dia melanggar lagi dengan keputusan, sebenarnya bukan pemenang, tadi diputuskan sebagai pemenang, pasti dia coba dicopot kan, nggak ada masalah. Tetapi biasanya kalau sudah diputusan, nggak bisa diulangi lagi. Terus apa yang bisa kita harapkan dari ini? Iya. Masalah dicopot, yang penting tujuannya sudah terlaksana. Iya. Ini yang harus sama-sama seluruh rakyat Indonesia menyimak benar ini. Iya, betul. Simak itu guys, khususnya Untuk apa kita 02 capek-capek ya. kan Simak seperti ini. Capres kalian bermasalah itu. Presiden Jokowi dengan sengaja ikut cawe-cawe dalam proses politik, berpihak pada salah satu paslon, presiden wakil presiden, upaya untuk menangkan anaknya melalui indikasi pengerahan aparatur dan infrastruktur negara, serta indikasi politisasi dan personalisasi bantuan sosial untuk masyarakat. Ya. Sepertinya beliau geram sekali ya. Masa memberikan bantuan? Ya, siapa yang nggak geram dengan kondisi seperti ini? Istana adalah lambang negara kan gitu. Sama aja kita publikasi, bantu dong Indonesia, rakyat Indonesia masih miskin, banyak yang perlu bantuan sosial, kan begitu bahasanya. Kalau saya tersinggung seperti itu. Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila sendiri tadi. Ya. Untuk itu, maka apa akibatnya? Hancur tatanan hukum dan demokrasi, hilang etika bernegara bermasyarakat, terutama korupsi, nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup, seperti yang disampaikan Prof. Didi tadi, yang luar biasa. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik, Mbak Wiwi tadi menyampaikan, IKN yang berbasis data tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu serakah telah menyebabkan semakin kurangnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut. Iya, iya. Musnah semuanya. Dan sebenarnya ini adalah yang harus kita pelihara untuk mewariskan kepada anak cucu kita. Iya, iya, iya. Berarti Pak Gatot ini juga tidak setuju dengan adanya IKN ya? Berdasarkan kondisi seperti ini, maka pemilu 2024 berada dalam situasi politik yang sedang tidak baik-baik saja. Iya. Mengalami ancaman yang sangat serius, mengakali dan memperkosa undang-undang. Sehingga saya terima kasih kepada generasi muda ISPI yang dengan diam-diam, dengan smart, melakukan survei di Pulau Sumatera yang hasilnya sangat menakutkan. Ya, apa itu? Bahwa 85,2% dari hasil survei setuju bila terjadi kecurangan, cawe-cawe dari instansi pemerintah TNI Polri, maka berbagai provinsi di Sumatera akan narik mandat atau akan merdeka. Wow, gila. Itu luar biasa itu. Iya. Artinya Ini Sumatera akan menyatakan merdeka ya. Ingin negara sendiri saya begitu. Tahu seperti ini diundang, walaupun tadi saya meeting, saya bilang saya jam 2:04 baru bisa hadir di sini, bisa bergerak. Saya harus hadir. Karena luar biasa ini. Ini bukan sembarangan, ini berbahaya dalam kehidupan bernegara kita. Ya, ya. Selanjutnya, kampus-kampus sedang menunjukkan akal sehatnya. Kampus-kampus sedang menunjukkan akal sehatnya. Yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan yaitu menjadi insan yang tercerahkan dan mampu berpikir kritis dan menunjukkan integritas dalam bersikap membela keadilan. Itu. Jadi tidak mungkin sekelas guru besar
terburu-buru menyatakan sikap tanpa riset, tanpa observasi, dan tanpa analisa yang jelas. Tidak mungkin. Apalagi seorang profesor. Tidaklah mungkin orang yang terpelajar menutup mata atas ketidakadilan dan kesewenangan dalam proses mulusnya Gibran menjadi cawapres. Ya. Ini yang menyakitkan sebenarnya. Ya, betul. Cendekiawan sejati tidak mungkin sebuta itu, kecuali pikirannya telah tertutupi dengan duit atau godaan kekuasaan. Iya, betul. Politik lain. Oke, ini benar-benar luar biasa ya guys. Ini benar-benar peringatan keras untuk kita semua. Sebab Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sudah hampir semua fakultas mungkin ya di Indonesia ini angkat bicara menyatakan tidak setuju dengan hadirnya Gibran sebagai cawapres, dan bahkan tidak setuju dengan Jokowi ikut mendukung atau cawe-cawe dengan mendukung Gibran atau Prabowo menjadi capres atau cawapres di 2024 ini. Dan Indonesia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Untuk karena itu, mari kita gunakan hati, akal, dan pikiran untuk mengolah kembali siapa sosok pemimpin yang benar-benar yang kita harapkan, yang benar-benar murni, real, yang dicintai masyarakat. Jangan asal all in aja ya, apalagi saat ini sedang booming tuh all in, berbagai macam cara mereka lakukan, bahkan menyogok pun tidak masalah, sedangkan dari paslon lain sampai cuma memasang kalender aja itu ya sedang ramai kemarin di Bukit Tinggi, itu dilarang, tidak boleh. Tapi kalau paslon 02 itu boleh katanya. Ini kan logikanya di mana, otaknya di mana itu dipakai? Itu kan kelihatan sekali timbang pilihnya ya. Jadi kita sebagai masyarakat tolong diulang kembali otaknya, itu di restart kembali ya, agar jangan sampai salah pilih. Jangan asal all in aja, tetapi 5 tahun ke depan kita sengsara. Jangan asal ambisi bahwa jagoan kita menang, tapi nanti 5 tahun ke depannya sengsara, semua dinaikkan. Bahkan ada yang setuju pendukungnya kalau pajak dinaikin. Kan itu otaknya di mana itu ya? Kan lucu itu kan. Itu karena fanatik buta itu. Itu apa itu namanya? Pusing saya. Oke guys, yang penting kita jangan sampai salah pilih. Pilih nomor 1. Saya yakin nomor 1 harus menang. Allah pasti akan mengabulkan itu guys. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan jangan lupa nantikan terus video berikutnya di channel saya. Terima kasih. Thanks for watching.